dampak pembangunan terhadap lingkungan semakin terlihat jelas. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, persentase lahan yang telah diubah menjadi bangunan terus meningkat. Wilayah yang dahulunya hijau, kini digantikan oleh beton dan juga baja. Perlu kita sadari bahwa dampak pembangunan lebih dari sekedar bangunan itu sendiri. Lantas, apa saja dampak bangunan terhadap kondisi lingkungan? Proses pembangunan bangunan memerlukan penggunaan besar sumber daya alam seperti kayu, batu, pasir, dan air. Hal ini dapat menyebabkan penambangan berlebihan, penggalian tambang yang merusak lingkungan, dan pemakaian air yang berlebihan. Pembangunan bangunan memerlukan lahan yang mungkin sebelumnya digunakan untuk hutan, lahan pertanian, atau ekosistem alami lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami dan keragaman hayati. Bahan bangunan dan peralatan dalam ruangan tertentu dapat menghasilkan polutan udara dalam ruangan, seperti formaldehida, VOC atau senyawa organik volatil, dan juga partikel berbahaya yang lainnya. Bangunan mengkonsumsi sejumlah besar energi untuk pemanasan, pendinginan, penerangan, dan operasional lainnya. Jika energi berasal dari sumber fosil, ini dapat mengakibatkan emisi gas rumah kaca. Konstruksi bangunan seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari air dan tanah, terutama jika limbah konstruksi tidak dikelola dengan baik. Bangunan-bangunan perkotaan dapat menyerap panas dan meningkatkan suhu permukaan kota, sehingga menciptakan sesuatu yang disebut dengan urban heat island effect. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas udara dan juga kenyamanan termal. Pembangunan, pemeliharaan, dan penggunaan bangunan menyebabkan emisi gas rumah kaca, terutama gas karbon dioksida atau CO2, yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Untuk mengurangi dampak tersebut, maka direncanakanlah sebuah desain, konstruksi, dan pengelolaan bangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan green building yang memiliki 6 aspek sebagai berikut. Dengan merencanakan dengan cermat, kita dapat meminimalisir deforestasi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Menggunakan material yang ramah lingkungan dan didaur ulang dapat mengurangi jejak karbon dan penggunaan sumber daya alam yang lainnya. Dengan menerapkan desain yang efisien, energi, seperti penggunaan bahan isolasi yang baik, panel surya, dan pencahayaan alami, kita dapat mengurangi dampak-dampak negatif terhadap iklim. Pengelolaan limbah konstruksi, penggunaan taman atap, dan upaya menjaga lingkungan sekitar bangunan adalah aspek yang tidak kalah penting. Penangkapan dan penggunaan kembali air hujan, serta penggunaan peralatan hemat air seperti toilet dan keran adalah cara untuk mengurangi konsumsi air. Memanfaatkan desain yang memaksimalkan sinar matahari alami dan sirkulasi udara dapat mengurangi ketergantungan pada pemanasan dan pendinginan global. Maka dari itu, mari bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan green building.